Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua di malam hari ini. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Shalom, mungkin yang ada di Jambi, Makassar, Kendari, Ambon, Papua, bahkan yang ada di Manado, di sekitaran Topaso Baru, Amurang, Mundo Inding, dan lain sebagainya. Dan juga saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di negara-negara lain, seperti Malaysia, seperti ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Timor Leste, Singapura, Brunei Darussalam, Kanada, Amerika, Jepang, Irlandia, Turki, dan juga ada yang di Jerman, di Inggris, dan juga ada yang di negara-negara belahan dunia manapun. Saya Pastor Verona ingin mengucapkan shalom semua, selamat hari Minggu, dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Saya ingin menyapa, ya puji Tuhan, jemaat-jemaat yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Terima kasih buat kesetiaan jemaat Tuhan sekalian yang sudah senantiasa selalu mengikuti ibadah-ibadah, bukan hanya ibadah Minggu Anugerah, tetapi juga ada ibadah kabar baik pada besok malam jam 8. Hari Rabu ada ibadah doa pemulihan dan doa kesembuhan jam 8 malam. Dan hari Jumat ada doa pemulihan wanita jam 8 malam. Dan di tengah-tengah itu semua ada siaran-siaran channel YouTube yang memberkati, khotbah-khotbah yang memberkati, firman-firman yang memberkati jemaat Tuhan sekalian. Oleh karenanya, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya sangat tersanjung dan sangat terhormat Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu beribadah bersama-sama dengan gereja yang kita kasihi, Gereja Jesus Christ Church, di mana pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari kita mulai ibadah kita. Shalom semua yang baru bergabung. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami imani malam ini malam berkat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam di mana nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan lewat seluruh rangkaian ibadah Minggu Anugerah. Di malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, nama Yesus saja dipermuliakan, nama Yesus saja ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertailah doa-doa kami, berkatilah kami dan urapilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Di kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang keberapa ini ya? Minggu yang keempat kalau saya tidak salah di bulan Maret. Yes, ada tanggal 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret, dan hari ini kita bertepatan di tanggal 27 Maret. Tanpa terasa, minggu depan kita akan masuk di hari Minggu bulan yang baru, bulan Paskah, bulan sukacita, bulan kemenangan bagi kita semua, di mana tahun peningkatan dan kelimpahan juga menjadi jaminan dan janji bagi saudara dan saya dari Tuhan. Karena tahun ini, the year escalation and abundance, tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi saudara dan saya. Dan untuk pertama di malam hari ini, saya ingin berdoa buat saudara yang mungkin hari-hari ini berkata, Pastor, paru-paru saya sedang bermasalah, Pak Gembala, jantung saya sedang bermasalah, sinusitis saya sedang bermasalah, saya nggak bisa mencium aroma penciuman, mungkin saya kena anosmia karena terpapar virus COVID, dan sebagainya. Malam hari ini, saya akan berdoa buat kelemahan tubuh. Saudara yang punya masalah paru-paru, saudara yang punya masalah jantung, saudara yang punya masalah bagian pencernaan seperti lambung, seperti ginjal, seperti fungsi hati, usus, dan juga ini masalah hidung, masalah pernafasan. Letakkan tangan kanannya di bagian-bagian tubuh yang tadi saya sebutkan, yang sakit jantung lah, ginjal lah, pneumonia lah, dan macam-macam. Letakkan tangan kanan di dada, dan saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini dalam siaran langsung ibadah Minggu Anugerah yang kedua,
pukul 7 malam ini. Aku berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Dalam nama Yesus, secara langsung juga mujizat Tuhan terjadi. Jantung-jantung yang bermasalah disembuhkan. Paru-paru yang bermasalah disembuhkan. Bahkan lambung-lambung yang bermasalah disembuhkan. Pencernaan, fungsi hati, fungsi ginjal, jamah sembuh dalam nama Yesus. Bahkan aku teringat juga yang memiliki cairan di otak yang bermasalah. Angkat sakitnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang punya anosmia, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sinusitis, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu, anugerah-Mu, mukjizat-Mu sempurna sembuh dalam nama Yesus. Lewat ibadah malam hari ini, sakit jantung disembuhkan, sakit paru-paru disembuhkan, sakit lambung, lever, ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Sinusitis, anosmia, pneumonia sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya tergerak malam hari ini berdoa untuk anak-anak dari setiap Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara anak-anaknya sedang bermasalah ya. Sedang mengalami sakit-sakit apapun juga. Letakkan tangan kananmu sekarang di kepala anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anaknya bermasalah, letakkan tangan kananmu di bagian anak-anak, kepala anak-anakmu. Dan izinkan saya berdoa. Bapak, dalam nama Yesus malam hari ini aku berdoa. Buat setiap anak-anak kecil yang sedang sakit, anak-anak kecil yang sedang bermasalah, siapapun mereka, mukjizat yang tak lazim mulai terjadi, mulai jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan. Anak-anak kecil dijamah disembuhkan. Anak-anak kecil dijamah disembuhkan. Anak-anak kecil dijamah disembuhkan. Terima mujizat. Terima mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Apabila anak-anak kecil yang sedang mengalami demam, malam hari ini Tuhan jamah. Apabila anak-anak kecil yang sulit untuk buang air kecil, Tuhan jamah sembuhkan. Anak-anak kecil yang punya cairan di otak yang berlebihan, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jamah Tuhan. Anak-anak yang punya masalah tidak lazim, Tuhan jamah. Masalah sakit penyakit yang tak lazim, anak-anak dijamah Tuhan. Jamah, urapi. Lewat kuasa minyak urapan kami oleskan dalam nama Yesus, anak-anak kami sembuh sempurna. Pulih sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan malam hari ini juga saya nggak tahu kenapa ya. Tadi pagi saya juga udah berdoa untuk masalah kewanitaan. Dan malam hari ini saya kembali akan berdoa buat wanita-wanita yang bermasalah. Mungkin payudaranya bermasalah, disentuh panas dan terasa sakit. Mungkin payudaranya punya benjolan. Di bagian bawah payudara, di pinggir, di kanan, di atas, di bawah. Saya mau berdoa. Cukup letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Masalah kewanitaan seperti keputihan, masalah kewanitaan seperti menstruasi, masalah-masalah kewanitaan lainnya. Saya, Pastor Verona, ingin berdoa. Menyatakan kuasa Tuhan masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya, kasih karunia-Nya disediakan bagi saudara. Mungkin ada di antara saudara, Pastor, saya kencing-kencing dulu nih, Pastor. Saya nggak berhenti-berhenti. Hari ini, ambil minyak urapan. Oleskan di bagian-bagian tertentu yang harus saudara oleskan. Oleskan dengan minyak urapan. Saudara, saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila ada orang sakit, ambil minyak urapan, panggil penatua, oleskan, maka penyakit sembuh. Saudara, malam hari ini saya akan berdoa buat saudara. Biar kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Para wanita yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami masalah-masalah kewanitaan. Saatnya malam hari ini, engkau disembuhkan oleh kuasa api Roh Kudus. Mari kita berdoa, letakkan tangan kananmu di bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini dalam ibadah siaran langsung aku berdoa secara live. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan masalah-masalah kewanitaan. Payudara bermasalah. Benjolan di payudara. Payudara yang disentuh sakit. Payudara yang mungkin ada yang bernanah. Tuhan, ada yang berborok. Tuhan jamah, sembuhkan lewat penumpangan tangan kami dan minyak urapan. Sembuhkan kami Tuhan. Menstruasi yang tidak lancar, lancar. Menstruasi yang berkelebihan, berhenti. Pendarahan berhenti dalam
dalam nama Yesus. Benjolan-benjolan di bagian tubuh wanita sembuh dalam nama Yesus. Keputihan-keputihan yang berbau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Masalah wasir, ambeien, masalah-masalah sakit penyakit kewanitaan apapun, kanker, tumor, bahkan tiroid, bahkan masalah-masalah kewanitaan lain apapun, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa, aku percaya kuasa-Mu nyata sempurna. Jamah malam hari ini Tuhan. Jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kuatkan yang lemah malam hari ini. Apabila ada wanita-wanita yang sedang terganggu, imannya terganggu, konsentrasinya karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit, karena pergumulan, karena ekonomi, karena keuangan, jamah sembuhkan Tuhan. Lihatlah penumpangan tangan kami. Kami praktekkan firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Oleh karenanya malam hari ini para wanita-wanita, sembuhlah, terimalah mujizat. Kecil, tua, besar, dewasa, muda, remaja, wanita-wanita Kristus, terima kesembuhan, terima pemulihan. Ada saudara yang punya masalah di bagian tenggorokan. Saudara punya masalah di bagian tenggorokan, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, entah apa penyakit ini di bagian tenggorokan, di bagian tembolok, di kerongkongan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama. Aku berdoa secara langsung dalam ibadah langsung malam hari ini. Jamah sembuhkan, jamah pulihkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kerongkongan kami, tenggorokan kami milik Tuhan, bukan milik sakit penyakit. Oleh karenanya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan malam hari ini, waktu saya berdoa buat tembolokan, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan ada beberapa jemaat Tuhan yang memiliki sakit penyakit seperti syaraf kejepit, salah urat, saraf kejepit, salah urat, tulang sakit, bagian persendian. Saya mau berdoa. Kalau saudara mengalami saraf terjepit di bagian-bagian manapun, tulang bengkok bermasalah, bahkan bagian syaraf-syaraf dan juga urat-urat terkilir, saya mau berdoa. Mari kita berdoa malam hari ini. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat manapun dan apapun yang menyaksikan siaran langsung ini di Facebook ataupun di YouTube, mereka yang sedang sakit syaraf terjepit, Tuhan jamah lewat penumpangan tangan dan pengolesan minyak urapan, syaraf kejepit kami disembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Urat-urat yang tegang, otot-otot yang bermasalah, tulang, bahkan syaraf yang bermasalah, tulang bengkok, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Malam hari ini kami percaya lewat ibadah Minggu Anugerah kami dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Dijamah disembuhkan, dijamah disembuhkan, dijamah disembuhkan, dijamah dipulihkan. Syaraf kejepit dijamah disembuhkan. Tulang-tulang yang bengkok dipulihkan. Bahkan otot-otot, urat-urat yang bermasalah, yang tegang, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom semua yang dari Indonesia dan negara-negara lain. Terima kasih saudara sudah setia bergabung dalam ibadah siaran langsung Jesus Christ Church, di mana oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, untuk saya pimpin, dan untuk saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Sudilah Bapak Ibu Saudara juga membagikan siaran langsung ini. Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun yang di YouTube, bagikan di beranda-beranda Facebook, bagikan di grup-grup Facebook, bagikan di grup-grup WhatsApp, bahkan di grup-grup Telegram. Saudara bisa bless, saudara bisa bagikan, karena saya akan terus berdoa bagi kesembuhan dan mujizat Bapak Ibu Saudara, bagi keluarga rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Saya akan terus berdoa malam hari ini, dan juga saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Yang di Indonesia, bagikan di seluruh Indonesia. Yang di luar negeri, bagikan di seluruh negeri. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat pelayanan saudara, membagikan siaran langsung ini ke banyak
orang. Saatnya saya ingin berdoa buat keluarga, rumah tangga, ekonomi, pelayanan, dan juga karir jemaat Tuhan yang sedang beribadah langsung malam hari ini di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Saya mengucap syukur berterima kasih sudah bergabung ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan juga di YouTube. Dan saatnya saya berdoa bagi ribuan jemaat Tuhan agar keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung baik di Facebook ataupun di YouTube. Berkati keluarga rumah tangga kami ya Tuhan. Keluarga rumah tangga kami dalam perlindungan Tuhan. Dijagai Tuhan, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Semua dalam keharmonisan. Hubungan mertua dan menantu aman diberkati. Hubungan ipar dengan ipar diberkati. Hubungan anak dan orang tua pun juga diberkati. Kami tolak roh perceraian. Kami tolak roh perselingkuhan. Kami tolak roh kekerasan dalam rumah tangga. Makian, pukulan, bahkan kata-kata yang kasar, yang melukai, kami tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kami diberkati, keuangan kami diberkati, dagangan bisnis usaha kami diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan hari-hari ini ya Tuhan, ekonomi kami Tuhan berkati, Tuhan sertai, keuangan kami Tuhan berkati, Tuhan sertai, dagangan kami yang offline ataupun online juga Tuhan berkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Kami percaya firman-Mu Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berkatilah kami, keluarga kami, yang menyaksikan siaran langsung di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk mengupdate perkembangan persiapan ibadah tatap muka Gereja Jesus Christ Church yang akan diselenggarakan pada tanggal 15, 16, dan 17 April, di mana saya bersama dengan Pastor Levi Supit dan juga Randy Pangalila akan melayani jemaat Tuhan sekalian di tanggal 15, 16, 17 April. Saudara bisa hadir di gereja ini tatap muka secara langsung. Saya akan mendoakan kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik sakit penyakit ataupun ekonomi dan lain sebagainya. Saya ada di gereja ini. Saya akan mendoakan saudara. Tentu dalam ibadah ini kita akan menjalankannya dengan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, dengan berjaga jarak, dan ruangan ibadah disemprotkan dengan disinfektan, sehingga kita datang sehat, pulang jauh lebih sehat. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dari setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami pergunakan untuk persiapan ibadah tatap muka. Berikut video laporan dari kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu
bersabda, mujizatmu terjadi. Yesus, kau ajaib. Demikianlah video perkembangan dan laporan pertanggungjawaban dari kami terhadap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Kami pergunakan semua untuk persiapan ibadah tatap muka kita bersama. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa hadir ke gereja setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Langsung didoakan tatap muka dengan saya dari mulai pukul 10 sampai 4 sore. Saudara bisa datang ke gereja kapanpun saudara mau. Saya akan mendoakan saudara. Mungkin saudara yang sedang ingin bercerita, ingin konseling, ingin didoakan, hadirlah. Dan tetaplah menjaga protokol kesehatan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Seperti biasa kita akan mengakui pengakuan iman kita yang akan terjadi dalam keseharian kehidupan kita. Karena kita percaya sesuai perkataan kita, sesuai iman kita, itu yang akan terjadi atas kehidupan kita. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat dan diberkati oleh berkat sorga. Di dalam Yesus setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus setiap hari hidupku dipelihara, hidupku disertai, hidupku diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Di ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan berperang ganti kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, Keluaran pasal yang ke-14, mulai dari ayat ke-10 hingga ayatnya yang ke-14, dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika Firaun semakin mendekat Bani Israel, melihat mereka, tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka, dan mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Ayat 12. Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir, karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lalu Musa berkata kepada umat itu demikian, "Janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja." Sebagai orang percaya, as a believer, as a servant of God, banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak para pendeta, banyak gembala jemaat, bahkan banyak jemaat-jemaat Tuhan. Saya minta maaf, saya sorry untuk mengatakan ini. Banyak dari kita tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Hari ini, sebagai spokesperson-nya Yesus, saya tidak sedang mengajari, saya tidak sedang menggurui, tetapi saya hanya ingin memberitahukan saudara, mengingatkan saudara, dan juga mengingatkan saya kembali bahwa we have a great God more than anything. Kita punya Tuhan yang besar dari Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Tuhan saudara dan saya tentu memiliki nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan orang Israel bernama Yahweh, yang kita kenal, Bapa Yahweh. Dan tetapi dia sudah menginkarnasikan dirinya menjadi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus,
Oleh karenanya, saudara dan saya benar-benar perlu menyadari, perlu mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang besar. Selalu saya bernyanyi, naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara harus percaya. Saudara harus percaya Tuhan saudara itu besar. Saudara harus percaya Tuhan saudara itu dahsyat. Betul dalam hidup itu ada masalah. Betul dalam hidup itu ada tantangan. Betul dalam hidup itu ada pergumulan. Tetapi percayalah, yang namanya tantangan, yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan, yang namanya badai kehidupan tidak melebihi kebesaran Tuhan kita. Tidak melebihi Yahweh kita. Tidak melebihi Yesus kita. Yesusmu dan Yesusku, Elohimmu dan Elohimku, Yahwehmu dan Yahwehku adalah Tuhan yang besar di atas segala Tuhan, di atas segala masalah, di atas segala pergumulan, di atas segala tantangan, di atas segala rintangan, apapun namanya, Tuhan kita jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya nggak jago ngomong, saudara. Tapi saya menghidupi dan saya mengamini. Saya punya Tuhan yang besar. Kalau saya sampai ada sampai hari ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan saya punya uang banyak, bukan karena saya punya kedudukan, bukan karena popularitas saya. Saya yakini, saya imani, saya percaya. Saya bisa bertahan sampai hari ini. Masuk di tahun peningkatan dan kelimpahan. Bahkan mengakhiri bulan Maret ini dan ingin masuk ke bulan April, bulan Paskah. Itu karena aku punya Tuhan yang besar. Yesus berkata dalam Matius pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang memulai dan yang mengakhiri, yang awal dan yang akhir. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang besar. Jangan eluh-elukan masalahmu. Setiap dari kita pasti punya masalah. Pasti pernah mengalami hutang pihutang. Pasti pernah mengalami jalan-jalan buntu. Pasti pernah mengalami pintu-pintu yang tertutup. Tapi percaya saudara, malam hari ini dalam siaran langsung, aku sampaikan firman Tuhan. Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara nggak mungkin ditinggalkan seorang diri. Saudara nggak mungkin dibiarkan seorang diri. Bergumul sendiri, tanggung masalah sendiri, hutang sendiri, dan sebagainya. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Yahweh yang akan menolong saudara. Amin. Bangsa Israel teriak-teriak sama Musa. Udah deh Musa, lebih baik kita di Mesir aja deh. Kita makan makanan budak. Kita minum minuman budak. Kita ini budak, kita ini babu bagi orang Mesir. Tapi Tuhan kita, Yahweh kita, tidak tinggal diam. Dia menyediakan tempat yang terbaik, tanah yang terbaik, yang penuh susu dengan madunya, dan yang penuh dengan berkat dan kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Tapi orang Israel lebih senang melihat masalah, lebih senang melihat pergumulan, lebih senang melihat penyiksaan, pembabuan, pembudakan. Orang Israel senang. Bahkan kita mirip-mirip sama orang Israel. Aduh pastor, aduh pak gembala, aduh nggak tahu sih utang saya banyak, aduh nggak tahu sih masalah saya banyak, aduh nggak tahu sih sakit penyakit saya berat. Saya juga pernah punya hutang ratusan juta, saudara. Saya pernah ngomong kan, saya punya hutang ratusan juta. Tapi Tuhan saya jauh lebih besar. Saya just say sorry sama Tuhan. I'm sorry Lord if my decision is wrong. Aku minta maaf kalau keputusan saya itu salah. Tapi Tuhanku tuh besar, baik banget. Yesus saudara dan Yesus saya, Tuhan saudara dan Tuhan saya, Yahweh saudara dan Yahweh saya, adalah Tuhan yang baik sekali. Saudara, hutang saya dilunasi oleh Tuhan. Kalau hutang saya dilunasi Tuhan, hutang saudara juga dilunasi oleh Tuhan. Kalau saya yang pernah sakit disembuhkan Tuhan, saudara pasti disembuhkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya besar. Semua sama-sama katakan dengan saya, ada ribuan jemaat Tuhan malam hari ini. Di YouTube ataupun di Facebook sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya besar. Yesus saya besar. Elohim saya besar. Yahweh saya besar. Yang setuju katakan amin. Nah, kita ini harus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Dan juga kita harus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang adalah pahlawan kemenangan bagi hidup kita.
Tuhan itu adalah pahlawan bagi hidup kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah. Oke, kita nggak punya backingan hebat. Oke, kita bukan orang terkenal. Oke, kita nggak punya cukup banyak uang untuk menjalankan kasus perkara kita. Tapi kita punya pahlawan. We have hero. Kita punya pahlawan, saudara. Namanya Tuhan, namanya Yahweh, namanya Yesua, namanya Yesus, namanya Elohim. Kita punya Tuhan, saudara. Saudara punya Tuhan. Gak apa-apa kita ditekan orang, gak apa-apa kita dihina orang, gak apa-apa kita direndahin orang, gak apa-apa hidup kita dikecilin orang, direndahin orang, gak dianggap, gak apa-apa, saudara. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kita percaya, kita berserah sama Tuhan, kita berserah sama Yesus, kita berserah sama firman-Nya, kita berserah sama Yahweh. Lihat apa yang akan Dia buat. Dia yang berkata dalam firman-Nya, Aku Tuhan yang meratakan jalan-jalan yang berliku, menghancurkan palang-palang besi, menghancurkan tembok tembaga. Aku Tuhan yang sama yang akan menjadi Immanuel dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pahlawan saya. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pahlawan kemenangan saya. Yahweh adalah pahlawan kemenangan saya. Amin. Banyak dari orang Kristen hanya menyadari dan fokus dengan masalah dan pergumulannya. Hari-hari ini orang banyak, aduh Pak, dagangan saya nggak laku. Aduh Pak, bisnis saya ini lagi merosot. Aduh Pak, pemasukan gereja saya lagi turun. Aduh Pak, keuangan saya lagi bermasalah. Aduh Pak, sakit saya nggak kelar-kelar. Aduh Pak, motor saya mau ditarik. Aduh Pak, mobil saya mau ditarik. Aduh, utang rumah belum bayar dan sebagainya. Stop ngomong itu, saudara. Stop. Hari-hari ini mulai ingat firman Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai hidup saya. Ada Tuhan yang berjanji atas hidup saya. Bahwa Dia yang pertama gak akan tinggalin saya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, badai boleh ada. Jawabannya di dalam Yesus selalu ada jawaban. Dia pasti tolong, saudara. Kalau saudara berkata-kata sama saya malam hari ini, Pastor gak ngalamin, saya ngalamin. Apa yang saya ngalamin, saudara? Saudara punya hutang, saya punya hutang, tapi sekarang udah lunas. Saudara sakit, saya juga punya sakit, tapi sekarang saya sudah disembuhkan. Kenapa saya bisa mengalami itu semua? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya gembala. Tapi karena saya menyadari, aku punya Tuhan yang besar, aku punya pahlawan, dan aku nggak mau fokus dengan masalah. Karena ketika kita fokus, mata kita fokus dengan masalah, telinga kita fokus dengan masalah, hati kita fokus dengan masalah, maka tanpa disadari, kita sedang menyerahkan iman dan hidup kita dikurung dan dibelenggu oleh setan. Dan dia berkata, masalahmu nggak mungkin selesai, suamimu pasti tidak akan berubah, rumah tanggamu pasti akan bercerai, istrimu tidak akan mungkin insyaf dari masalah-masalahnya, suamimu nggak akan mungkin insyaf dari perselingkuhannya. Saudara, mulai hari ini jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan keadaan dunia. Aduh, COVID-19 gak kelar-kelar, Pastor. Aduh, ekonomi lagi sulit. Saudara bisa stres. Umur 25, tampang gocap, saudara. Coba lihat anak-anak muda sekarang. Umurnya masih 25, tapi tongkrongan wajahnya umur 50. Karena stres, saudara. Kalau saudara tebak usia saya, mungkin gak ada yang dapat kali, saudara. Muka saya ini muka masih muda. Tapi usia saya nggak muda. Kok bisa, Pastor Verona? Karena saya enjoy on His grace. I rest on His grace. Aku beristirahat di dalam anugerah Tuhan. Aku beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan. Aku juga punya masalah. Aku juga punya tantangan. Aku juga punya tagihan-tagihan. Tapi semuanya kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Yesus berfirman dengan jelas, mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang karena bebanku pun ringan. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan murah hati. I come to Jesus. I near to close to Jesus. Aku dekat sama Tuhan. Aku mau serahkan semuanya sama Tuhan. Karena aku tahu ketika aku mengandalkan diriku sendiri, aku fokus dengan masalah, aku bisa stres, aku bisa depresi, aku bisa gila. Tapi sebaliknya aku balikan itu semua. Aku harus tetap dekat dengan Tuhan. Menyadari aku punya Tuhan yang besar. Yesus adalah pahlawanku. Anugerahnya besar tersedia bagi hidupku.
Aku melihat dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena aku punya pahlawan yang gagah perkasa. Namanya adalah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, hal inilah yang membuat hidup orang Kristen pada akhirnya banyak mengalami rasa stres dan depresi. Kalau orang Kristen banyak fokus sama masalah, banyak pergumulan, banyak hutangnya, stres, saudara. Mau diajak makan ke restoran bintang 5, rasanya tetap pahit. Orang kalau fokus sama masalah, mau dia diajak makan steak yang ratusan juta, nggak ada rasanya, saudara. Nggak ada rasanya. Tapi coba lihat orang yang nggak stres, orang yang nggak bimbang, orang yang nggak depresi. Makan nasi sama kecap sama telur rasanya kayak makan di bintang 5 hotel. Kenapa, saudara? Karena orang yang fokus dengan masalah, dia akan dipres dengan rasa stres, rasa bimbang, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, sehingga pada akhirnya dia mempertanyakan, Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu peduli nggak? Janjinya ya dan amin nggak? Dia hidup nggak? Semuanya ini nggak perlu dipertanyakan lagi, saudara. Semuanya ini ya dan amin. Yesus kita Tuhan yang hidup, Yesus kita adalah pahlawan yang setia, Yesus pasti akan menyelesaikan masalah kita, Yesus akan menyelesaikan hutang piutang kita. But in His time, tetapi dengan waktunya Tuhan dan bukan mau-maunya kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada. Namun yang berperang untuk memberikan kita kemenangan, bukan kita, bukan jabatan kita, bukan popularitas kita, bukan backingan kita, bukan kedudukan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Para pejabat yang menyaksikan siaran langsung ini. Mungkin ada orang yang gak suka dengan posisimu. Mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan posisimu. Serahkan ke Yesus. Yesus yang akan maju ke depan, berperang ganti para pejabat yang menyaksikan siaran langsung ini. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan yang akan berperang ganti hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan akan berperang. Belum semua. Jangan lemas-lemas. Ada ribuan orang di malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan yang akan berperang. Ganti hidup saya. Nah, ini yang akan kita pelajari, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan berperang ganti hidup kita, yang pertama, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sama-sama katakan dengan saya, tidak ada yang bisa mengalahkan hidup saya. Ketika Tuhan berperang menggantikan hidup kita, Dia berjalan di depan hidup kita, bukan hanya sebagai tiang awan dan tiang api, tapi Dia jadi pahlawan bagi hidup kita. Saudara tahu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, melintasi padang gurun demi padang gurun untuk masuk tanah perjanjian. Saudara tahu, Tuhan yang berjalan di depannya. Pagi-pagi, siang-siang, Tuhan berjalan dengan tiang awan. Malam hari, sore menjelang malam, sampai larut pagi dini hari, Tuhan berjalan dengan tiang api. Dia tidak kepanasan, dia tidak kedinginan, dia tidak kehujanan. Ada Tuhan yang memegang dan memberikan kemenangan. Kalau Tuhan berperang ganti hidup kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Saudara jelas baca Bible baik-baik. Daud orang yang kemerah-merahan, yang tingginya nggak tinggi-tinggi amat tuh Daud. Lawannya Goliat yang, tentara terlatih, saudara. Tapi bukan karena Daud hebat, bukan karena ketapel, bukan karena batu, tapi karena ada Yahweh yang berperang ganti Daud. Sampai Goliat berkata, anjingkah aku sampai kau mendatangi aku dengan ketapel dan ketopong? Tapi Daud dengan roh Tuhan berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Yahweh Tuhan Israel segala barisan Elohim. Ambil barang satu, lepas, petak. Mati Goliat. Palanya dipancung sama David. Saudara, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun hutang piutang kita, selama Tuhan berjalan di depan kita, nggak ada yang bisa kalahin kita. Nggak ada, saudara. Orang Kristen arogan, orang Kristen sombong. Bukan. Kita nggak lagi arogan, kita nggak lagi sombong. Kita lagi mengikrarkan, mengamini, mengiyakan, dan mengagungkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Namanya Yeshua, namanya Yesus, namanya Yahweh. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara pasti ditolong, dibela, disertai, diberkati, dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan berperang ganti hidup kita, bukan hanya
kita tidak bisa dikalahkan. Tetapi yang kedua, maka kemenangan menjadi milik kita. Orang mau rendahin kita, silakan. Orang mau jelekin hidup kita, silakan. Orang mau hasut orang lain untuk menghancurkan reputasi kita, pelayanan kita, usaha dagang kita, silakan. Selama Tuhan di pihak kita, kita menyadari Tuhan beserta dengan kita, berjalan di depan kita, berperang ganti kita, maka kemenangan yang akan menjadi milik bagian kita. Amin. Hari-hari ini kalau saudara sebagai pejabat tinggi negara, berdoa, bilang sama Tuhan, berperanglah gantiku Tuhan. Kalau saudara pelayan-pelayan Tuhan, bilang Tuhan, berperanglah ganti aku. Saudara para pengusaha, para pebisnis yang ingin mengalami kemenangan, mengalami peningkatan, mengalami kesuksesan, bilang sama Yesus, berjalanlah di depanku. Satu kali Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak berjalan di depanku, maka aku nggak mau berjalan. Jika hadiratmu tidak menuntun hidupku, langkah kaki hidupku, aku nggak mau berjalan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan sok hebat, jangan sok jago, jangan sok paling terkenal. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Engkau butuh Yesus, aku butuh Yesus. Engkau butuh Yahweh, aku butuh Yahweh. Karena ketika Tuhan menyertai hidup kita, bukan hanya kita tidak bisa dikalahkan, tetapi yang kedua, kita akan menerima kemenangan setiap hari. Dan yang ketiga, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berperang ganti hidup kita, maka hidup kita akan tenang dan aman. Sama-sama katakan dengan saya, ketika Tuhan berperang ganti saya, maka hidup saya akan tenang dan aman. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dibawa kemanapun situasi Yusuf, Yusuf tetap tenang dan aman. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Daud diudak-udak oleh Raja Saul, dilempar tombak, dia tetap aman dan tenang dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan bayang-bayang kelam, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan aku. Bahkan Daud berkata, di hadapan lawan-lawanku, pialaku penuh berlimpah. Engkau mengurapi, meminyaki kepalaku dengan minyak. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saudara akan tenang. Saudara akan aman. Kenapa kita tenang? Kenapa kita aman? Karena kita tahu yang membela kita adalah Tuhan yang besar. Yang membela kita adalah Tuhan yang hidup. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini. Bahwa Tuhan adalah pahlawan kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Sebagai penutup, ada satu lagi pesan firman Tuhan bagi kita semua. Yang terambil dalam kitab Jefanya pasal 3 ayat 17. Jefanya pasal 3 ayat 17 dikatakan demikian. Yahweh Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberikan kemenangan. Dia akan bersukacita atas engkau dengan kegembiraan. Dia akan menenteramkan engkau di dalam kasih-Nya. Dia akan bergembira atasmu dengan nyanyian sukacita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkaulah pahlawan kami yang dahsyat. Yahweh yang ajaib, Yahweh yang benar, Yahweh yang perkasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Engkau berjalan di depan kami, semua gunung, pintu tembaga, palang besi hancur semua Tuhan. Dan Engkau memberikan kami kemenangan. Engkau akan mengalahkan musuh-musuh kami. Dan kami tenang, diam, tenang dalam pengharapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih saudara sudah setia mengikuti ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Besok jam 8 kita akan bertemu kembali dalam ibadah kabar baik. Di kabar baik minggu yang lalu, Senin yang lalu, sudah ada 3.400 jemaat yang sudah bergabung. Dan biarlah Senin besok semakin bertambah-tambah 4.000 sampai 5.000 jemaat mendengarkan kabar baik. Bagikan pesan kabar baik. Dan terima kasih sekali lagi untuk perhatian, persembahan, perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Saya berdoa saudara mengalami kelimpahan, mengalami peningkatan, mengalami berkat Tuhan.
Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa dari Roh Kudus turun ke hidup kita mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia setiap hari. Diberkati, diberkati, diberkati. Sukses, sukses, sukses. Berhasil, berhasil, berhasil. Beruntung, beruntung, beruntung. Dan diangkat Tuhan, terus naik dan terus jadi kepala. In Jesus name kami berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sampai jumpa besok malam jam 8 bersama dengan saya Pastor Verona dalam ibadah kabar baik. Tuhan Yesus memberkati, salam anugerah, haleluya, shalom.